Pada siang hari, Laras hanyalah seorang gadis biasa. Namanya Larasati Putri. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil di pinggiran Jakarta. Pekerjaannya monoton, hanya mengurus surat menyurat, menjawab telepon, dan membuat kopi untuk atasan. Tidak ada yang istimewa darinya. Rambutnya selalu diikat ekor kuda, pakaiannya sederhana, dan senyumnya sopan meski matanya sering tampak lelah. Ia adalah sosok yang mudah terlewatkan. Bayangan yang bergerak tanpa suara di tengah hiruk-pikuk kota. Teman-teman sekantornya mengenal Laras sebagai gadis pendiam yang rajin menabung. Tak ada yang pernah menduga, tak ada yang tahu, bahwa ia menjalani kehidupan lain. Namun, saat malam tiba dan layar laptop menyala, Laras berubah. Ia bukan lagi Larasati Putri yang polos. Ia menjadi Bianca, seorang desainer grafis lepas yang tinggal di Bali. Kadang ia berperan sebagai Sarah, mahasiswi kedokteran yang membutuhkan biaya untuk penelitian. Atau Clara, seorang yatim piatu yang berjuang hidup sendirian. Semua sosok ini hidup di dunia digital di berbagai aplikasi kencan dan media sosial. Profil mereka tampak sempurna. Foto-fotonya cantik, dihasilkan dari generator gambar AI yang canggih. Kisah hidup mereka menyentuh, dirangkai dengan kata-kata yang mampu memikat siapa saja yang membacanya. Inilah dunia kedua Laras, tempat ia menjadi sutradara, penulis skenario, sekaligus pemeran utama. Di dunia nyata, Laras harus menghadapi tagihan yang menumpuk dan kecemasan akan masa depan. Ia sering menatap langit-langit kamar sempitnya, memikirkan obat untuk ibunya dan biaya sekolah adiknya. Ia adalah tulang punggung keluarga, memikul beban yang terasa terlalu berat untuk pundaknya yang rapuh. Setiap helaan napasnya menjadi pengingat akan tanggung jawab. Dunia ini terasa begitu menekan, nyata, dan penuh kekurangan. Hidup sebagai Larasati Putri adalah perjuangan tanpa henti untuk sekadar bertahan, sebuah kenyataan yang ingin ia lupakan, walau hanya beberapa jam saja. Sebaliknya, di dunia digital, sebagai Bianca atau Sarah, Laras adalah penguasa. Ia memegang kendali penuh. Ia mampu membuat pria dewasa, pengusaha sukses, bahkan ekspatriat kaya jatuh hati padanya. Ia bisa membuat mereka tertawa, menangis, dan pada akhirnya mengirimkan uang kepadanya. Di dunia ini, ia tak lagi merasa tak berdaya. Ia adalah pemburu yang cerdik, manipulator ulung yang memainkan emosi layaknya dalang memainkan wayang. Layar laptop itu adalah panggungnya, dan setiap ketukan jari di papan ketik adalah mantra yang ia gunakan untuk membangun istana pasir. Istana yang terbuat dari kebohongan, uang, dan dosa. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Laras pernah memiliki mimpi yang sederhana. Ia ingin lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan membahagiakan keluarganya. Namun, takdir berkata lain. Ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja, meninggalkan utang yang menggunung. Ibunya jatuh sakit, membutuhkan perawatan medis yang mahal. Adiknya yang cerdas terancam putus sekolah. Laras, sebagai anak tertua, tiba-tiba harus menanggung beban seluruh dunia di pundaknya. Gaji sebagai staf administrasi tidak akan pernah cukup. Ia bekerja lembur, mengambil pekerjaan sampingan, tetapi lubang utang itu terlalu dalam untuk ditutup. Keputusasaan adalah guru yang kejam. Suatu malam, saat ia sedang menjelajahi internet mencari cara mendapatkan uang tambahan, ia menemukan sebuah forum daring. Forum itu membahas tentang penipuan asmara. Awalnya ia merasa jijik. Bagaimana bisa seorang tega menipu orang lain dengan mengatasnamakan cinta? Ia menutup halaman itu, mencoba melupakannya. Tetapi, angka-angka tagihan di atas mejanya terus menghantuinya. Suara batuk ibunya dari kamar sebelah terdengar seperti lonceng kematian. Pikiran itu kembali datang, merayap seperti ular di benaknya. Apakah ia punya pilihan lain? Laras mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya sementara. Hanya sampai utang ayahnya lunas. Hanya sampai ibunya sembuh. Hanya sampai adiknya bisa melanjutkan sekolah. Ia menciptakan pembenaran di dalam kepalanya. Membangun dinding untuk melindungi nuraninya yang mulai retak. Ia mengatakan pada dirinya bahwa korban-korbannya adalah orang-orang kaya yang tidak akan rugi besar. Uang yang ia ambil hanyalah setetes air di lautan kekayaan mereka. Ini bukan mencuri, bisiknya pada diri sendiri. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Sebuah kebohongan yang ia ulang-ulang setiap hari hingga ia sendiri nyaris mempercayainya. Maka, dimulailah perjalanan Laras di jalan yang gelap itu. Ia mempelajari semuanya dari awal. Cara membuat profil palsu yang meyakinkan. Cara memilih target yang tepat. Cara membangun percakapan yang intim dan penuh emosi. Ia membaca puluhan artikel, menonton video,
dan bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok rahasia para penipu untuk belajar trik-trik mereka. Rasa bersalah itu masih ada, menggerogoti hatinya di malam-malam yang sunyi. Namun, setiap kali transfer uang berhasil masuk ke rekeningnya, suara itu perlahan meredup, tergantikan oleh kelegaan sesaat yang memabukkan. Ia telah memilih jalannya, sebuah jalan yang terbuat dari dosa demi kelangsungan hidup keluarganya. Metode Laras sangat sistematis dan terencana. Ia tidak pernah menggunakan foto orang sungguhan yang bisa dilacak. Ia menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan wajah-wajah perempuan cantik yang tidak pernah ada di dunia nyata. Wajah-wajah ini sempurna, kombinasi fitur dari ribuan foto, menciptakan ilusi yang mustahil untuk diverifikasi. Ia memberi mereka nama, latar belakang, dan bahkan hobi yang detail. Bianca suka melukis pemandangan pantai. Sarah adalah seorang pecinta kucing yang gemar membaca novel klasik. Setiap detail dirancang untuk menarik tipe pria tertentu, target yang telah ia petakan dengan saksama. Setelah profil palsu siap, Laras mulai berburu di aplikasi Kencan Premium. Ia mencari pria-pria mapan, biasanya berusia di atas 40 tahun, yang terlihat kesepian dari foto dan bio mereka. Ia akan memulai percakapan dengan ringan dan cerdas, tidak pernah terburu-buru. Ia adalah pendengar yang baik, menanyakan tentang hari mereka, pekerjaan mereka, dan mimpi-mimpi mereka. Ia membangun koneksi emosional secara perlahan, menabur benih kepercayaan hari demi hari. Ia akan mengirimkan foto-fotonya saat sedang bekerja atau bersantai, semua dihasilkan oleh AI, memperkuat ilusi bahwa ia adalah orang yang nyata dan hadir dalam kehidupan mereka. Puncak dari operasinya adalah drama rekayasa. Setelah beberapa minggu atau bahkan bulan membangun kedekatan, Laras akan menciptakan sebuah krisis. Mungkin ibunya tiba-tiba sakit keras dan butuh biaya operasi darurat. Mungkin laptopnya, satu-satunya alat untuk bekerja, rusak dan ia tidak bisa membayar sewa. Ceritanya selalu disampaikan dengan penuh kepanikan dan air mata, melalui pesan teks yang emosional atau bahkan rekaman suara yang telah ia latih untuk terdengar meyakinkan. Ia tidak pernah meminta uang secara langsung di awal. Ia hanya akan menceritakan masalahnya, membiarkan targetnya menawarkan bantuan dengan sendirinya. Ini adalah trik psikologis yang paling efektif. Permintaan uang selalu datang dalam jumlah yang masuk akal, tidak terlalu besar untuk menimbulkan kecurigaan, tetapi cukup signifikan baginya. 5 juta, 10 juta, kadang 15 juta rupiah. Ia akan berjanji untuk mengembalikannya secepat mungkin, lengkap dengan rasa terima kasih yang meluap-luap dan janji-janji pertemuan yang tidak akan pernah terjadi. Setelah uang ditransfer, ia akan tetap menjaga komunikasi selama beberapa waktu untuk memastikan tidak ada kecurigaan. Kemudian, secara perlahan, ia akan menghilang. Menghapus profil, memblokir nomor, dan lenyap seperti hantu digital, meninggalkan korbannya dengan hati yang patah dan rekening bank yang berkurang. Berinteraksi dengan para korban adalah sebuah pertunjukan emosi yang melelahkan. Laras harus menjadi aktris yang andal setiap saat. Ia harus bisa tertawa genit saat mendengar lelukon mereka, menunjukkan simpati yang mendalam saat mereka bercerita tentang masalah pekerjaan, dan mengungkapkan cinta dengan kata-kata yang terasa tulus. Ia menyimpan catatan detail tentang setiap target nama hewan peliharaan mereka, tanggal ulang tahun anak mereka, restoran favorit mereka. Informasi ini ia gunakan untuk membuat percakapan terasa personal dan nyata, seolah-olah ia benar-benar peduli dan memperhatikan setiap detail kecil dalam hidup mereka. Ada kalanya Laras merasa terhubung dengan cerita mereka. Seorang duda yang bercerita tentang mendiang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Seorang ayah yang berjuang untuk terhubung kembali dengan putrinya yang remaja. Momen-momen ini menusuk nuraninya. Ia akan merasa sedikit bersalah, sebuah bisikan kecil di hatinya yang bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Namun, pikiran tentang tagihan rumah sakit ibunya akan segera mengubur perasaan itu. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah pekerjaan. Perasaan itu palsu. Koneksi itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Ia harus tetap fokus pada skenarionya. Hasil dari penipuan ini mengubah hidup Laras secara material. Ia bisa membayar pengobatan ibunya secara penuh. Adiknya bisa melanjutkan sekolah di tempat yang lebih baik. Ia bahkan bisa merenovasi rumah mereka yang sederhana. Melihat senyum di wajah ibu dan adiknya, memberinya kelegaan yang luar biasa. Inilah pembenaran terkuatnya.
Uang haram itu telah membawa kebahagiaan nyata bagi orang-orang yang ia cintai. Ia mencoba untuk tidak memikirkan sumber uang itu. Ia hanya fokus pada hasilnya, tawa keluarganya, kesehatan ibunya, dan masa depan adiknya yang cerah. Namun, secara emosional, pekerjaan ini mengurasnya. Setiap malam setelah mematikan laptop, ia akan duduk dalam keheningan, merasa hampa. Ia dikelilingi oleh kebohongan. Cinta yang ia rasakan dari para korbannya adalah palsu. Pujian yang ia terima ditujukan untuk sosok fiktif. Ia mulai kehilangan jati dirinya. Siapakah Laras yang sebenarnya? Apakah ia gadis pendiam di kantor, atau manipulator ulung di dunia maya? Batas antara Larasati Putri dan persona-persona palsunya mulai kabur, meninggalkannya dalam kesepian yang mendalam. Sebuah ironi bagi seseorang yang setiap hari berbicara tentang cinta dan koneksi. Suatu hari, saat sedang menjelajahi profil-profil baru, aku menemukan seseorang yang berbeda. Namanya Rafael. Fotonya nggak seperti targetku yang biasa. Ia nggak memamerkan mobil mewah atau jam tangan mahal. Fotonya sederhana saja, seorang pria tampan dengan senyum misterius dan tatapan mata yang tajam. Bionya singkat dan puitis. Ada sesuatu tentang dirinya yang bikin aku penasaran. Sebuah tantangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku pun memutuskan untuk menjadikannya target berikutku. Memakai persona Bianca, si desainer grafis yang artistik dan berjiwa bebas. Percakapan dengan Rafael terasa beda banget sejak awal. Pria itu cerdas dan jenaka. Ia nggak mudah terpancing oleh rayuan-rayuan standarku. Saat aku coba memancing simpati dengan cerita sedih tentang masa laluku, Rafael nggak langsung menawarkan bahu untuk menangis. Sebaliknya, ia malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan mendalam, seolah-olah ia bisa melihat menembus lapisan-lapisan kepalsuan yang aku bangun. Aku merasa seperti sedang diuji. Setiap kata yang aku ketik harus dipikirkan matang-matang. Ini bukan lagi sekadar rutinitas. Ini beneran kayak permainan catur. Aku coba meningkatkan permainanku. Aku kirimkan karya desainku, yang sebenarnya aku ambil dari internet, buat mengesankan Rafael. Aku bercerita tentang inspirasi seniku, bahkan sampai mengutip filsuf dan penyair, supaya kelihatan punya kedalaman intelektual. Rafael menanggapinya dengan apresiasi, tapi selalu ada nada skeptis dalam balasannya. Ia sering melontarkan lelukon tentang betapa mudahnya orang berpura-pura di dunia maya, atau betapa sempurnanya profil Bianca, sampai terasa nggak nyata. Komentar-komentar ini bikin jantungku berdebar kencang. Duh, apa aku sudah ketahuan? Meskipun ada ketegangan, aku malah mendapati diriku menikmati percakapan dengan Rafael. Untuk pertama kalinya, aku nggak merasa sedang bekerja. Aku merasa tertantang dan hidup. Rasanya kayak berbicara dengan seseorang yang benar-benar sepadan denganku. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatiku, sesuatu yang sama sekali nggak pernah aku rencanakan. Aku mulai menantikan pesan dari Rafael setiap hari. Bukan karena potensi uang yang bisa aku dapatkan, tapi karena aku benar-benar ingin berbicara dengannya. Aku mulai melupakan tujuan awalku. Rafael bukan lagi sekadar target, ia jadi keteki yang ingin aku pecahkan. Permainan antara Laras dan Rafael semakin intens. Rasanya, posisi sebagai pemburu yang selama ini aku pegang mulai goyah. Sekarang, aku justru merasa seperti yang diburu. Rafael mulai membalikkan semua trikku kepadaku. Suatu hari, Rafael tiba-tiba bercerita bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan. Katanya, ia baru saja ditipu dalam sebuah investasi bisnis dan butuh sedikit bantuan untuk bangkit lagi. Ceritanya sangat detail dan meyakinkan, persis seperti skenario yang biasa aku gunakan. Aku tertegun. Ini kebetulan, atau Rafael sedang mempermainkanku? Aku benar-benar berada dalam dilema. Sebagai Bianca yang penuh empati, aku seharusnya menawarkan bantuan. Tapi, naluri penipuku berteriak bahwa ini pasti jebakan. Aku mencoba mengelak dengan halus, bilang aku sendiri sedang tidak punya uang. Rafael menanggapi dengan santai. Tidak apa-apa, Bianca. Aku hanya ingin berbagi denganmu. Aku tahu kau pasti mengerti. Kata-kata aku tahu kau pasti mengerti itu terasa seperti sindiran tajam. Rasanya dingin di punggungku. Rafael tahu. Entah bagaimana, pria ini tahu siapa aku sebenarnya. Ketegangan pun memuncak ketika Rafael mengajakku untuk melakukan panggilan video. Ini adalah permintaan yang selalu aku hindari dengan berbagai alasan. Laptop rusak, kamera pecah, sinyal internet jelek, dan sebagainya. Tapi Rafael terus mendesak dengan cara yang cerdik. Aku hanya ingin melihat wajah cantik yang telah mencuri perhatianku, katanya. Atau apakah wajah itu hanya ada dalam imajinasi? Aku mulai panik.
Aku tidak punya wajah untuk ditunjukkan. Wajah Bianca hanyalah buatan komputer. Permainan ini bakal berakhir kalau aku tidak bisa memberikan bukti visual. Merasa terpojok, aku mencoba serangan terakhir. Kembali ke skenario klasikku. Aku bilang adikku mengalami kecelakaan, dan aku butuh uang segera untuk biaya rumah sakit. Aku kirim foto rekayasa dari internet lengkap dengan cerita yang menyayat hati. Aku berharap ini bisa mengalihkan perhatian Rafael, atau kalau beruntung justru membuatnya luluh. Tapi balasan Rafael sungguh di luar dugaan. Rumah sakit mana? Biar aku datang ke sana sekarang juga. Aku membeku. Aku telah salah langkah. Permainan ini sudah berakhir, dan aku adalah pihak yang kalah. Keheningan setelah pesan terakhir Rafael terasa memekakan. Aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Setiap kebohongan yang sudah aku siapkan rasanya sia-sia. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan baru masuk dari Rafael. Isinya singkat, tapi benar-benar menghancurkan seluruh duniaku. Permainan yang bagus, Larasati Putri. Alamat IP-mu mengarah ke sebuah kantor kecil di pinggiran Jakarta. Bukan di Bali kan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Namaku, nama asliku. Rafael tidak hanya tahu aku seorang penipu, dia tahu identitas asliku. Semuanya sudah berakhir. Aku pasrah. Aku siap untuk dilaporkan ke polisi, siap menanggung semua konsekuensinya. Tapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengejutkan. Rafael tidak mengancamku. Sebaliknya, ia mengirimkan pesan lain. Tenang, aku tidak akan melaporkanmu, karena aku pernah berada di posisimu. Rafael lalu menceritakan masa lalunya. Ternyata, dia adalah mantan penipu ulung, jauh lebih besar dan lebih canggih daripada aku. Ia pernah menjalankan sindikat penipuan internasional sebelum akhirnya memutuskan berhenti setelah hampir tertangkap. Rafael menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah mengenali semua trikku. Pola percakapan, cerita rekayasa, penggunaan foto yang terlalu sempurna, semuanya adalah tanda-tanda klasik yang ia ketahui dengan baik. Ia sengaja mempermainkanku, bukan untuk menjebak, tapi untuk menguji. Katanya, ia melihat ada bakat dalam diriku, sebuah kecerdikan dan kemampuan manipulasi psikologis yang langka. Ia tidak melihatku sebagai penjahat kecil, tetapi sebagai seorang profesional yang belum terasa. Lalu datanglah tawaran yang membuatku bimbang. Rafael mengajakku untuk menjadi partner, bukan untuk menipu orang-orang kesepian demi beberapa juta rupiah, tapi untuk sebuah permainan yang jauh lebih besar. Target kami adalah para koruptor dan penjahat kerah putih yang menyimpan uang haram. Rafael menyebutnya sebagai merampok para perampok. Ia punya data, teknologi, dan strategi. Ia hanya butuh partner yang cerdas dan bisa diandalkan. Bayangkan, Laras tulisnya. Kita bisa mendapatkan miliaran, dan kita melakukannya pada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Ini bukan dosa, ini keadilan. Tawaran Rafael benar-benar membuat duniaku jungkir balik. Di satu sisi, ada janji uang yang melimpah, jauh lebih banyak dari yang pernah aku bayangkan. Uang yang bisa mengubah hidup keluargaku selamanya. Aku bisa memberikan ibuku perawatan terbaik di dunia, menyekolahkan adikku hingga ke luar negeri, dan hidup tanpa perlu khawatir soal tagihan lagi. Ide untuk menipu para koruptor juga terdengar menggoda, seolah-olah itu perbuatan yang benar. Seperti sebuah cara untuk menebus dosa-dosaku dengan melakukan kejahatan yang baik. Tapi di sisi lain ada konflik moral yang luar biasa di dalam diriku. Bergabung dengan Rafael berarti aku akan terjun lebih dalam ke dunia kriminal. Tidak ada lagi alasan bahwa aku melakukannya karena terpaksa. Ini adalah pilihan sadar untuk menjadi seorang penjahat profesional. Jalan ini tidak ada ujungnya. Sekali masuk, mungkin tidak akan pernah ada jalan untuk kembali. Selamanya hidup dalam bayang-bayang, selalu waspada, selalu berbohong. Apakah kehidupan seperti itu sepadan dengan uang yang akan aku dapatkan? Lalu, ada perasaan aneh yang aku miliki untuk Rafael. Sepanjang permainan kami, aku merasakan adanya koneksi yang nyata. Rafael adalah satu-satunya orang yang melihat diriku yang sebenarnya, baik sisi Larasati Putri yang rapuh, maupun sisi Bianca yang licik, dan ia tidak menghakimiku. Ada percik ketertarikan, mungkin bahkan benih cinta. Tapi, bisakah cinta tumbuh di atas fondasi kebohongan dan kejahatan? Apakah hubungan yang dibangun dari niat untuk menipu bisa menjadi tulus? Aku benar-benar terjebak dalam dilema pelik antara uang, cinta, dan dosa. Malam-malam berikutnya, aku habiskan tanpa bisa tidur. Aku menatap layar laptopku, tempat tawaran Rafael masih terpampang. Aku menatap foto keluargaku di meja. Aku memikirkan semua korban yang pernah aku tipu. Rasa sakit dan pengkhianatan yang telah aku sebabkan.
Aku sadar, uang yang aku dapatkan tidak pernah benar-benar memberiku kedamaian. Kelegaan yang aku rasakan selalu bersifat sementara, selalu diikuti rasa hampa dan bersalah yang lebih besar. Aku berada di persimpangan jalan terpenting dalam hidupku. Pilihan yang akan aku ambil tidak hanya akan menentukan masa depanku, tapi juga mendefinisikan siapa aku sebenarnya. Setelah pergulatan batin yang panjang, akhirnya aku membuat keputusan. Aku membuka laptop, bukan untuk menipu, tetapi untuk menulis pesan terakhirku pada Rafael. Dengan jari gemetar, aku mengetik, "Terima kasih atas tawaranmu, Rafael. Kamu adalah orang paling menarik yang pernah aku temui. Tapi aku tidak bisa. Aku lelah bersembunyi. Aku lelah menjadi orang lain. Aku menolak tawaran itu. Aku memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan di dunia kejahatan, meskipun itu berarti aku harus kembali pada kehidupan yang serba sulit. Aku memilih nurani daripada uang dan petualangan." Keputusan itu terasa berat, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku menghapus semua profil palsu, memformat ulang laptopku, dan memutuskan semua koneksi dengan dunia gelap itu. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Aku harus mencari cara lain yang halal untuk menafkahi keluargaku. Mungkin akan lebih sulit, mungkin aku akan kembali merasakan keputusasaan. Tapi setidaknya, aku bisa menatap cermin tanpa merasa jijik pada bayanganku sendiri. Setidaknya, aku bisa menjadi Larasati Putri seutuhnya. Dunia digital itu memang tempat yang aneh. Di sana, cinta bisa direkayasa, kepercayaan bisa diperjualbelikan, dan dosa bisa disembunyikan di balik anonimitas. Aku telah belajar pelajaran berharga tentang itu semua. Aku belajar bahwa uang yang didapat dari kebohongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak bisa dibangun di atas tipu daya. Kepercayaan, sekali rusak, sangat sulit untuk diperbaiki. Dunia maya menawarkan jalan pintas yang tak terhitung jumlahnya, tapi jalan pintas itu seringkali membawaku ke jurang yang lebih dalam. Pada akhirnya, aku menatap layar komputerku yang kini gelap. Layar itu memantulkan wajahku sendiri. Wajah seorang gadis biasa, dengan mata yang lelah, tapi sekarang ada secercah harapan di sana. Aku sadar, benar dan salah tidak menjadi kabur hanya karena kita berada di dunia digital. Mencuri tetaplah mencuri, menyakiti tetaplah menyakiti. Tidak peduli apakah itu dilakukan melalui todongan pisau atau ketukan jari di papan ketik. Aku telah berdosa, dan kini saatnya untuk menebus. Perjalananku untuk mencari pengampunan mungkin akan panjang, tapi aku siap untuk memulainya. Satu langkah jujur pada satu waktu.